Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Indah. Bu Indah gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, saya baik, Pak. Pak Diko gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Indah. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama selalu sehat ya, Pak ya. Ya Bu, amin. Ya, bagaimana nih Pak Niko? Apa ada masalah? Ada yang ingin Bapak ceritakan atau Bapak sampaikan? Iya nih Bu, saya mau cerita tentang permasalahan pembelajaran saya di kelas itu ada siswa yang orangnya tuh aktif sekali tuh Bu. Sehingga siswa tersebut tuh suka mengganggu temennya Bu. Oh gitu. Nah, boleh Pak, apa ya yang bisa saya bantu ya? Jadi gini Bu, siswa itu tiap pembelajaran dari awal mulai doa juga siswa tersebut mengganggu temannya. Ketika sedang proses belajar mengajar, guru menyampaikan materi itu, siswa selalu berkeliling dari teman satu ke teman yang lainnya, suka mengambil pensil, suka mengganggu temannya, suka meledek temannya. Nah, dari permasalahan ini nih, siswa yang ini mungkin terlalu aktif gitu Bu, di kelas tuh Bu. Oh gitu. Jadi dari sini saya bisa ambil, menangkap permasalahan yang Bapak alami ya, Pak, ya, yaitu ada siswa yang sangat aktif berlebihan energi, sehingga siswa tersebut mengganggu teman lainnya. Jadi yang, menjadi permasalahan Bapak ini dalam proses pembelajaran itu mungkin kebutuhan siswa yang ingin diakui gitu ya, Pak, ya? Benar Bu, dari yang saya tangkap itu siswa kayaknya itu butuh perhatian dari teman-temannya, butuh perhatian dari lingkungan sekolahan, sehingga siswa itu ingin diperhatikan dan dampaknya ya siswa mengganggu temannya agar siswa yang lainnya itu memperhatikan dia. Gitu Bu. Nah, berarti dari sini, saya mau tanya ya, siswa yang bagaimana sih yang Bapak inginkan itu? Bapak inginkan itu siswa yang bagaimana? Yang saya inginkan sih siswa di kelas itu ketika pembelajaran berlangsung, siswa itu harusnya fokus dalam keadaan yang ada di depan mereka, sehingga siswa yang lain juga akan merasa nyaman ketika melakukan pembelajaran. Itu yang saya harapkan sama siswa tersebut Bu. Oh gitu, berarti dari permasalahan yang Bapak hadapi ini, apa sih rencana yang akan Bapak lakukan gitu? Dari permasalahan ini saya mikirnya ingin merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang menggunakan gaya belajar kinestetik, di mana siswa yang aktif tersebut akan terpenuhi gaya belajarnya, sehingga pembelajaran kinestetik itu membutuhkan aktif dalam fisik itu Bu. Oh begitu, wah bagus ya Pak ya rencananya. Jadi menurut Bapak itu untuk mengatasi siswa yang aktif tersebut itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar kinestetik. Nah, menurut Bapak seberapa efektifkah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dalam mengatasi masalah Bapak ini? Menurut saya sih sangat efektif atau penting ya, di mana siswa yang aktif itu perlu difasilitasi gaya dan belajarnya itu menggunakan gaya belajar kinestetik, sehingga pembelajaran itu siswa tersebut terpenuhi dalam pembelajarannya Bu. Oh, seperti itu. Baik Pak Niko, jadi apa yang Bapak ambil atau yang Bapak dapat dari diskusi kita hari ini Pak? Saya pikir dari diskusi ini saya merasakan senang ya, karena permasalahan yang saya hadapi itu saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Indah
Jadi permasalahan yang tadinya berat jadi terasa ringan karena bisa mendapatkan pendapat dari Ibu Indah. Ya, apa ya Pak ya, ada nggak sih dukungan yang Bapak butuhkan gitu untuk, berjalannya kegiatan tersebut, Pak? Ada Bu, tentunya dukungan dari rekan sejawat itu berkolaborasi dengan guru wali kelasnya, kemudian dengan kepala sekolah, dan yang pasti itu dengan siswa tersebut agar permasalahannya itu diselesaikan gitu Bu. Oh, seperti itu. Bagus sekali ya Pak Niko ya. Nah, memang kita itu kan sangat perlu berkolaborasi dalam menjalankan kegiatan ya Pak ya, setiap kegiatan. Nah, apalagi dalam kegiatan ini masalah anak ya. Jadi memang kita perlu berkolaborasi, betul yang tadi yang Bapak sampaikan, kolaborasi dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid. Karena dengan berkolaborasi, semua yang berat akan menjadi ringan. Ya begitu ya Pak ya? Iya benar Bu Indah, ketika kita Ya. melakukan kolaborasi itu semua masalah yang berat akan menjadi ringan karena permasalahannya itu dibagi dengan rekan sejawat kita. Jadi kita bisa mendapatkan masukan dari rekan sejawat kita atau dari pengalaman guru yang lain atau pengalaman dari kepala sekolah. Jadi kita bisa belajar dari situ Ibu. Oh iya betul Pak. Mudah-mudahan bisa diterapkan ya Pak Niko. Nah, saya juga pengen lagi nih nanti dengar cerita ketika sudah melakukan kegiatan itu. Nah, kira-kira itu, kapan ya Pak ya akan Bapak laksanakannya? Saya rasa nanti minggu depan Ibu, karena di saat jam pembelajaran saya itu pelajaran olahraga ketemunya kan seminggu sekali, jadi saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu minggu depan, pas jam pelajaran saya, Bu. Oh begitu. Ya baik Pak, berarti minggu depan ya. Nah, nanti itu akan Bapak ke depannya itu akan Bapak lakukan, maksudnya secara berkesinambungan setiap di pelajaran Bapak atau akan mencoba dulu untuk minggu depan gitu? Saya akan langsung mempraktekkannya, Bu. Nanti Oh, mudah-mudahan sih secara konsisten biar anak tersebut itu bisa terpenuhi, apa sih, keaktifannya dalam pembelajaran tersebut, oh biar baik tidak Pak. mengganggu orang lain untuk dalam pembelajaran, Bu. Oh baik Pak, berarti itu dilakukan dengan konsisten ya Pak ya? Oke, nah berarti, Bapak, saya tunggu hasilnya ya Pak ya, setelah Bapak mencoba seperti yang Bapak jelaskan tadi dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan gaya belajar kinestetik. Nah, terima kasih ya Pak Niko, terima kasih banyak atas refleksinya dan sudah mengajak saya untuk refleksi ini ya. Iya, sama-sama Bu Indah. Saya juga berterima kasih sudah bisa menyampaikan keluh kesah saya atau masalah saya terhadap pembelajaran ini Bu Indah yang sudah diituin sama Bu Indah apa tuh dikasih pendapat sama Bu Indah. Terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Pak Niko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak, berapa menit tadi? Sini nggak ada menitnya aja. Oh ya udah nggak apa-apa deh, lanjut aja ya. Tapi kalau nggak Lanjut salah aja. sih udah 10 tadi tuh, 10 menit udah. Lanjut ya? Ya, lanjut aja Bu Indah. Mulai ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Niko, kabar saya baik. Selamat siang juga. Gimana dengan kabar Pak Niko sendiri? Alhamdulillah, Bu Indah sehat. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, Bu Indah. Amin, amin ya robbal alamin. Ini gimana nih, Bu Indah? Dari raut wajahnya nampaknya mempunyai masalah atau lagi ada masalah gitu. Boleh cerita, Bu Indah?
Iya nih Pak Niko, saya tuh pengen ngobrol ya dengan Bapak mengenai proses pembelajaran saya di kelas. Kenapa Bu Indah? Ada masalah apa di kelasnya Bu Indah? Jadi gini Pak ya, saya tuh bingung dengan anak didik saya. Ada siswa saya tuh suka berbicara tidak baik di lingkungan sekolah gitu. Oh, jadi siswa tersebut itu mempunyai kebiasaan berbicara yang tidak baik ya Bu ya? Iya betul Boleh Ibu Pak. ceritakan lebih detail lagi Bu Indah? Ya, jadi gini ya Pak ya, ada siswa saya itu yang sering berbicara tidak baik di kelas ya, baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Sehingga itu ada beberapa temannya itu yang mengikutinya. Jadi apa yang, orang anak tersebut katakan itu temannya mengikutinya. Saya tuh sudah, apa sih, menegurnya, tapi mungkin dengan menegurnya saja mungkin tidak cukup ya Pak ya, begitu. Hmm, jadi dari sini saya bisa menangkap permasalahan yang Bu Indah alami, yaitu siswa yang mempunyai adab dalam berbicara itu tidak baik ya, sehingga ada beberapa temannya yang mengikuti. Jadi yang menjadi permasalahan itu tentang nilai agama dan moral ya Bu Indah ya. Iya betul Nah, Pak. dari permasalahan yang Ibu Indah hadapi ini, apa sih impian Bu Indah terhadap siswa itu, atau harapan Iya. Bu Indah terhadap siswa itu seperti apa Bu Indah? Ya, harapan saya itu apalagi siswa yang sekolah dasar itu ya Pak ya, saya tuh mengharapkan anak-anak itu berakhlak baik, bertutur kata yang baik, memiliki adab, sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Pak ya, seperti itu saya inginnya. Jadi memang karena kalau pendidikan dasar itu kan harus utama ya, menjadi pondasi utama untuk nanti mereka ke depannya akan seperti apa gitu. Jadi saya ini menekankan sekali siswa saya itu bertutur kata yang baik, memiliki akhlak dan perilaku yang baik, seperti itu Pak Niko. Iya benar Bu Indah. Jadi dari anak itu harus dipelajari tentang nilai moral itu sejak kecil ya, di mana nanti kebiasaan itu akan terbiasa di lingkungannya bagaimana sikap anak itu berbicaranya seperti apa. Jadi benar Bu Indah harus dipelajari dari kecil tentang nilai moral dan akhlak yang indah. Nah, dari Iya. permasalahan ini Bu Indah mempunyai rencana apa sih terhadap permasalahan ini? Ya, saya itu akan melakukan perbaikan dari proses pembelajaran saya dulu ya Pak ya, karena mungkin dari proses pembelajaran saya itu ada yang kurang. Jadi, agar pembelajarannya juga, lebih baik juga ke depannya. Nah, mungkin nanti dengan cara memasukkan pembelajaran sosial emosional Pak, kan kita di guru penggerak sudah diajarkan tentang pembelajaran sosial emosional ya, agar anak terbiasa melakukan hal-hal baik, membiasakan anak untuk menghargai diri sendiri dan orang lain, mungkin seperti itu, Pak. Jadi saya akan memperbaiki dalam, proses pembelajaran saya menggunakan pembelajaran sosial emosional dulu, Pak, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu Indah. Ya Bu Indah, Iya nampaknya jadi menurut saya itu sangat bagus Bu Indah. iya, Soalnya permasalahan emosional dan sosial itu sangat penting diterapkan untuk siswa, di mana siswa itu bisa mengontrol emosinya pada saat pembelajaran atau di lingkungan sekolah. Seperti itu Bu Indah. iya. Ya, itu tuh jadi, pembelajaran sosial emosional itu yang sudah kita pelajari itu menurut saya sangat penting ya, Pak, ya. Karena pembelajaran sosial emosional itu kan tujuannya untuk membangun dan mempertahankan hubungan positif serta menumbuhkan anak yang bertanggung jawab, di mana anak tersebut harus dibiasakan dengan hal baik, terutama dalam berbicara dengan orang lain. Nah, di sini kenapa, saya ingin memasukkan pembelajaran sosial emosional karena anak akan, bertanggung jawab atas, apa yang dia katakan gitu. Jadi saya tidak ingin anak tersebut mengulangi lagi, seperti itu, Pak. Iya benar Bu Indah. Jadi rencananya itu Bu Indah sangat bagus ya. Nah, dari rencana tersebut tuh Bu Indah perlu dukungan apa sih terhadap orang lain? Iya.
Dukungannya itu saya perlu dukungan yang pertama dari kepala sekolah dulu ya, Pak, ya, lalu dari, rekan sejawat, dari orang tua ya, Pak, ya, karena di sini orang tua juga perannya itu sangat penting. Ya, perannya itu sangat penting ya, Pak, ya. Jadi orang tua di sini itu kan sangat, karena pembelajaran kan bukan cuman ada di sekolah aja, karena di sekolah kan hanya beberapa jam, jadi nanti di sini paling saya juga, butuh sekali bantuan orang tua ya, Pak, ya, untuk, saling apa namanya, berkolaborasi gitu. Apakah anak tersebut di rumahnya mengatakan hal-hal yang tidak baik juga seperti dia lakukan di sekolah gitu, seperti itu sih, Pak. Iya Bu Indah, sangat bagus rencananya Bu Indah ya. Terus Iya. kemudian Bu Indah, mudah-mudahan sih ini bisa terlaksana ya. Nah Bu Indah itu kapan akan melaksanakan rencana tersebut Bu Indah? Ya, saya akan melaksanakannya mulai besok ya, Pak, ya, karena saya kan guru kelas, jadi saya setiap hari itu stay di kelas ya. Dan, sesegera mungkin pokoknya besok, Pak, jadi nanti jangan ditunda-tunda, saya takut, anak semakin banyak yang mengikuti gitu. Iya Bu Indah, mudah-mudahan sih ada waktu lagi setelah Bu Indah melakukan perencanaan tersebut Bu Indah ya. Iya, Nanti Pak. kita bisa berbincang-bincang lagi, mengobrol kelanjutannya seperti apa yang sudah Ibu Indah lakukan. Baik Bu Indah, mungkin seperti itu Bu Indah. Iya, Pak. Makasih ya Pak Niko sudah menemani saya mengobrol dan sharing ya Pak Niko sudah mau mendengarkan saya ya. Iya Bu Indah, sama-sama Bu Indah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan agar kita tetap bisa menjalankan aktivitas sehari-hari Bu Indah. Iya Pak Niko, amin ya robbal alamin. Ya sudah, terima kasih ya Pak Niko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin ini Pak rekornya. Nggak Ini tahu, 7 menit akunya nggak apa-apa. Tadi Pak Niko 9, aku 7. nggak apa-apa. Ya, Atau refleksi. ini refleksi tah langsung tah nggak sih? Langsung Kak, waktu Bu Siti ajar tuh nanya. Langsung. Iya, langsung Ya, saya nanya ke Bu Indah ya. iya. Bu Indah gimana nih perasaannya setelah melakukan apa sih coaching? Ya, perasaan saya agak sedikit plong ya, Pak, ya, lega ya. Karena memang pada dasarnya kalau kita menyimpan sebuah masalah itu, kita akan pusing sendiri ya, gitu. Mungkin dengan cara coaching ini kita seperti kayak melakukan teknik stop gitu ya, Pak, ya. Jadi kita, berhenti sejenak tapi kita ini apa sih, mencurahkan isi hati gitu. Jadi sangat plong perasaan saya gitu. Jadi beban saya itu saya sharing-kan ke orang lain gitu, seperti itu, Pak. Iya benar Bu Indah. Ketika kita mempunyai masalah itu kalau disimpan sendirian pasti akan susah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Makanya ada kolaborasi dengan rekan sejawat atau itu untuk mempermudah mempecah permasalahan tersebut, Indah. Iya. Nah, ini Ya, kalau ya. dari Pak Niko sendiri, apa ya, Pak, ya, dari, coaching kita tadi, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan gitu, Pak? Dari coaching tadi itu yang perlu ditingkatkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang memancing, Bu. Yang memancing coach itu agar bisa mengarah ke pemecahan masalahnya sendiri. Jadi coachnya itu memberikan pertanyaan yang bobot ya, agar coach itu, oh iya, berpikir permasalahan itu penyelesaiannya seperti ini, begitu Bu. Oh, seperti itu ya, Pak, ya. Iya, Pak.
Berarti yang harus diperbaiki itu ini ya Pak ya, pertanyaan yang menekankan ya, pertanyaan yang menekan ya. Jadi agar terpancing ya si coaching-nya ya gitu. Iya, Bu. Mhm. Pertanyaan yang kira-kira si coaching-nya itu bisa mengungkapkan apa sih, mencari solusi sendiri dari pertanyaan-pertanyaan coaching tersebut, Bu. Ya. Kalau dari Pak Niko sendiri tadi bagaimana perasaannya ketika melakukan coaching? Sama, Bu. Saya itu merasa senang ya, di mana yang tadinya saya mempunyai permasalahan yang bingung akan penyelesaiannya ini seperti apa, ketika saya melakukan kegiatan coach ini atau berkolaborasi dengan Bu Indah atau rekan sejawat nantinya, mudah-mudahan permasalahan itu bisa terselesaikan. Nah, dengan rencana atau pemahaman dari rekan sejawat tersebut. Nah, pengalaman-pengalaman rekan sejawat juga sangat penting untuk kita ambil dan kita terapkan nanti dalam pembelajaran gitu, Bu. Oh gitu ya Pak ya. Iya berarti memang kita tuh perlu sekali berkolaborasi dan coaching ini juga sangat diperlukan ya Pak ya buat kita sebagai guru, selaku guru yang menghadapi, berbagai macam masalah atau karakteristik anak didik di sekolah ya. Karena pasti di sekolah itu kan kita mempunyai karakteristik, siswa yang berbeda-beda ya. Jadi di situ juga masalah yang akan timbulnya juga berbeda-beda maksudnya pemecahannya juga berbeda-beda gitu, seperti itu ya, Pak, ya? Iya benar, Bu. Terkadang ada siswa yang mempunyai masalah itu diselesaikannya harus benar-benar dengan halus. Siswa Iya. itu tidak bisa dikasarkan atau dengan suara-suara keras. Jadi kita harus lebih sabar lagi untuk itu, Bu, untuk menghadapi siswa. Iya betul, Pak Niko. Memang beragam sekali ya. Kita tuh jadi guru tuh harus benar-benar memahami banget karakteristik anak. Jadi kalau gurunya saja tidak memahami ya gimana anaknya kita mau membawa anak untuk menuntun anak untuk belajar gitu ya, seperti itu. Iya, Bu Indah. Jadi kita Iya. harus paham betul karakter siswa itu seperti apa. Iya betul, Pak Niko. Apalagi terutama saya nih yang guru kelas nih harus benar-benar nih karakteristik. Kalau Pak Niko berarti itu, memahami karakteristiknya anaknya lumayan banyak ya, berbeda-beda ya untuk Banyak tuh, pelajaran berbeda-beda, Bu. olahraga, iya. Jadi semua karakter siswa dari siswa yang masih bersifat kanak-kanak, sampai siswa yang sudah Mulai beranjak menjelang dewasa. dewasa, beranjak dewasa, kelas 6 itu mulai ada rasa apa itu, rasa-rasa ingin tahu tentang pengetahuan yang lainnya gitu, Bu. Kalau Iya yang masih kelas 1 sih kan masih inginnya bermain, iya masih inginnya ketemu teman, seperti itu, Bu. iya betul Pak Niko. Ini apalagi ya Pak ya, selain itu refleksi, udah? Udah, Bu. Nggak udah? Udah udah setengah jam belum sih? Eh, ya setengah jam tuh udah kayaknya sih Pak, kan mulai tuh 14 kurang ya, jam berapa tadi ngerekord tuh ya? Entar dulu. Kok di sini nggak ada waktunya ya? Iya, entar dulu. Oh tadi tuh 13.55. Saya takutnya belum kerekam nih, Bu Indah. Udah Pak, udah kerekam. Soalnya ada di Chromebook aku ada akun ijo nyala. Tanda itu tanda merah. Iya, ijo kalau Chromebook, iya. Oh, hijau. Mhm. Ada Jadi ini waktunya nggak, Bu? nggak ada Pak. Ini matiin apa gimana? Itunya rekamannya? Ya, belum ada info lagi tuh, Bu. Oh belum. Teman-teman yang lain belum ini ya.
Berarti ini kita langsung itu nggak sih, refleksi diri, langsung ngisi lembar tah? Iya, nanti kita ngisi lembar itu untuk Di breakout, apa, di itu? LMS, Oh, di LMS. dilampirkan di LMS. Lembar yang 4 pertanyaan itu, Bu. Mm-mm. Bunda selama mengajar anak kelas kecil tuh, Bunda. Mm-mm. Nah, pengalamannya gimana sih? Kalau di kelas, kalau di saya kan ngajar anak kelas kecil tuh kelas 1 atau kelas 2 ketika disuruh baris, malah pergi ke orang tuanya atau jajan. Nah, kalau di kelas itu ada enggak yang ketika pembelajaran dimulai itu siswanya keluar kelas minta sama orang tuanya aja gitu tuh, Bu? Iya, ada sih Pak di kelas 2 itu kan mungkin terbawa gara-gara kelas satunya, maksudnya dia belum bisa menyesuaikan diri ya, jadi terbawa di kelas 2-nya. Kalau di kelas saya itu ada 1 orang awal-awal itu tuh Pak, kurang lebih belum enggak lebih dari 1 bulan sih. Oke, saya nggak apa-apa gitu, maksudnya awal-awal tuh saya diamkan dulu. Jadi dia keluar, kalau nggak bisa tuh, "Mama nggak bisa," ibunya masuk. Tapi saya liatin aja gitu, ibunya nggak berani bantuin karena saya ngeliatin aja gitu. Terusan, apa namanya, ya ditungguin aja gitu. Nah kurang dari sebulan itu 2 mingguan lah, baru saya tegurnya ke orang tuanya dulu. "Mama, ini udah kelas 2, jadi yang tega-tega kalau sama anak ya, lagian di sini sama gurunya gitu, gurunya sayang sama anaknya, jadi nggak mungkin gitu di dalam kelas anaknya kenapa-napa atau anaknya nangis gitu. Kalaupun ada anaknya keluar manggil-manggil, diusahakan mamanya nunggunya jangan di depan kelas," gitu, Pak. Jadi mulai sekarang sih dia tuh nggak ditungguin, Pak. Jadi kalaupun ibunya ada juga nggak di depan kelas gitu. Soalnya saya membiasakan seperti itu sih, Pak. Soalnya kalau misalkan kayak masih TK atau kelas 1, anak kelas 2 ibunya masuk semua, nanti kesirian kabeh ya minta masuk semua. Jadi saya sih biasanya seperti itu, memang setiap tahun kalau ajaran baru ada aja anak yang belum berani. Tapi awal-awal masuk itu sih saya nggak langsung nyuruh anak itu ibunya keluar, enggak. Nanti si anak takut, "Oh ini si guru nih misahin saya dengan mamahnya," gitu. Takut dulu sama sayanya, jadi saya, ya bolehkan dulu gitu. Jadi friendly dulu ke anaknya selama 1 minggu, 2 minggu, baru saya bilang ke orang tuanya untuk ditinggalkan gitu anaknya. Iya benar. Iya. Tapi kalau pelajaran olahraga paling seneng ya anak kelas rendah tuh ya. Asik, besok olahraga, soalnya pengen lari-lari di lapangan. Iya, karena ya lari-lari itu, Bunda. Iya, senengnya anak Lari-lari, senang bermain. iya Malah motorik kalau masih kalau bagus. kalau harinya libur pas jam olahraga itu minta diganti. Oh, "Oh, walah, iya ya, Pak, betul. olahraganya kapan? Kemarin libur." "Sekarang Mhm. aja, Pak, sekarang aja." Minta diganti seperti itu, Bunda. Soalnya dulu juga saya tuh waktu SD tuh nunggunya pelajarannya olahraga, soalnya enak sih, saya paling seneng belajar di luar kelas gitu, Pak Niko. Saya paling seneng belajar di luar kelas, soalnya perasaan tuh lebih fresh, lebih ada penyegaran gitu. Kalau di dalam kelas aja tuh suntuk, apalagi kalau gurunya, apa ya, nggak ada sesi tanya jawab gitu. Jadi nerangin aja, aduh udah itu paling bosen. Iya. Iya. Ya, jadi mudah-mudahan sih kita bisa, itu ya, jadi guru yang memenuhi yang tadi.
Ini stop recording aja dong. Iya udah 30 menit Pak. Sebetulnya sih 30 menitnya udah lebih. Tadi lebih 5 menit. Stop aja dah. Iya stop aja. Bagaimana ya? Pencet lagi tah. Iya maksudnya stop aja atau nanti gitu, belum ada Stop instruksi aja dari tah Pak udah Ugan ya. 30 menit tah enggak? Coba WA Pak Ugan dulu bentar. Bapak aja coba di WA Pak gitu udah di stop Udah apa? WA tapi belum 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 dibalas. dibalas. Stop aja ya. Iya stop aja kayaknya Pak udah 30 menit.